من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, yaitu menyadari bahwa semua nikmat yang kita terima di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin bisa kita melaksanakan ibadah dengan baik tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin bisa kita mencapai apa yang kita inginkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita menyadari bahwa ini semua adalah izin dari Allah. Dan alhamdulillah, kita tidak hanya bersyukur dengan hati dan lisan kita, tetapi juga kita buktikan dengan perbuatan, yaitu salah satunya mengawali hari ini dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita perjuangkan di dunia ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah terhapusnya dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Dan mudah-mudahan dengan wasilah amal kebaikan yang kita tunaikan di dunia ini bisa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa, marilah kita juga memperbanyak sholawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang banyak sekali berita beredar dari media sosial, mungkin ada pesan berantai, ya, bahkan obrolan sehari-hari. Namun sayangnya seringkali kita langsung percaya terhadap berita atau kabar tersebut tanpa ada yang namanya tabayun terlebih dahulu. Maka tabayun ini adalah meneliti terlebih dahulu sebelum kita mempercayai berita atau kabar tersebut. Dan tabayun merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi terlebih dahulu kabar dari manapun yang berasal, itu adalah perintah Allah. Ketika kita tidak tabayun, maka kita berada dalam perbuatan dosa. Maka dari itu, ketika kita menerima kabar, menerima berita, apapun itu sifatnya, baik itu berita baik atau berita buruk, harus kita klarifikasi dulu. Kita harus teliti terlebih dahulu sebelum kita percaya, apalagi sampai kita menyebarkannya. Karena kalau kita percaya dan apalagi kita menyebarkannya, nanti kita termasuk di dalam penyebar daripada hoax, penyebar daripada berita palsu, dan ini ada hukum pidana dan seterusnya. Maka dari itu kita perlu teliti terlebih dahulu, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 6, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian berita, ya, maka periksalah kebenarannya. Jadi ayat inilah menjadi prinsip dasar agar kita tidak salah menilai sesuatu, tidak salah menuduh, dan tidak saling menyesali gara-gara perbuatan kita yang tergesa-gesa dalam memahami atau menemukan informasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Pada saat itu Rasul mengutus seorang untuk memungut zakat, ya, karena khawatir diserang, maka orang yang menjadi suruhan Rasul itu nggak jadi datang ke sana,
ya, sehingga pulang membawa berita yang tidak benar. Karena satu kabilah yang mau didatangi oleh orang tersebut itu adalah kabilah yang terkenal ya buruk, ya, berbahaya dan seterusnya. Sehingga dia takut untuk datang ke sana untuk menagih zakat, padahal di sana sudah banyak yang masuk Islam sebenarnya di situ. Tapi dia karena takut, ya tadi udahlah nggak usah datang sana, bahasa kita kan. Sehingga dia kembali ke Rasul membawa berita yang palsu. Disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak mau bayar zakat, bahkan mengancam membunuh saya. Hampir saja Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengutus pasukan, ya, mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang tersebut. Tetapi ternyata pada saat itu ada hikmah turun dari Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Telitilah dahulu kebenaran dari informasi itu. Setelah diteliti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata berita itu ya keliru, ya, palsu, ya. Justru malah kabilah yang ditakuti tadi itu justru malah lagi nunggu utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk penyerahan zakat, ya. Ya karena tadi utusan tadi takut, jadi dia kembali lagi ke Rasul membawa ini. Nah ini pentingnya tabayun tadi, pentingnya klarifikasi atau memeriksa itu. Kalau tidak diperiksa tadi, bisa-bisa terjadi perperangan, terjadi salah paham di situ. Kalau di zaman sekarang, dari zaman sekarang ini yang mungkin ya di media sosial, ya itu bentuknya apapun itu, obrolan ataupun media massa atau media di ya internet dan seterusnya, ya itu ada yang terjadi itu di beberapa viral waktu itu kan, ada menteri ini dan seterusnya mengatakan hal ini, ternyata itu tidak benar. Itu apalagi sekarang ini sudah mudah sekali wajah orang itu ditiru untuk bisa menyampaikan kabar. Bahkan ada itu, bahkan ulama Pak, ulama itu wajahnya ditiru menyampaikan sebuah hadis yang palsu, dinyatakan bahwa ini adalah sampai begitu sebegitunya. Maka dari itu sekarang ini perlu tabayun, ini sangat-sangat perlu kita terapkan dalam keseharian kita, ya. Kemudian setelah itu di dalam masih rangkaian daripada tabayun ini juga, kita juga ternyata setelah saya pelajari lagi, ternyata kita ini ada larangan Pak, dalam sebuah adab muamalah antara kita sesama muslim, sama saudara kita, sama manusia. Itu ternyata kita ya dilarang Pak, dilarang untuk menanyakan lagi di mana, mau kemana, dari mana, itu ternyata dilarang. Karena apa? Karena ini ada bisa masuk ke dalam sikap tajassus. Yang mana tajassus ini adalah mengorek hal-hal yang tidak perlu diketahui, hal-hal pribadi atau privasi dari orang, sehingga itu kita korek. Nah, ini tajassus. Dan tajassus ini juga masih ada di dalam surah Al-Hujurat tadi ayat 12. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian saling mencari-cari, ya. Kalau bahasa kita memata-matai. Nah, ini juga dilarang. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang bisa digunakan oleh santri-santri di pondok pesantren itu, tajassus itu adalah mencari-cari apa yang disembunyikan orang lain dari urusan pribadinya, ya. Adapun tabayun adalah mencari kebenaran perkara yang sudah tampak untuk menegakkan kebaikan, ya. Artinya bertanya boleh, tetapi tujuannya untuk maslahat. Tujuannya kita mungkin mau membantu dia dan seterusnya, ya. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu, maka kita hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, kemudian di dalam ini juga ya rangkaian daripada muamalah ini juga yang perlu kita hindari adalah berprasangka kepada sesama kita. Ya, kita berprasangka buruk, wah kok dia nggak datang dan seterusnya. Ini kita membuat alasan tersendiri, karena kita ini tidak 24 jam dengan orang itu Pak. Kita itu tahu dia itu baik karena kita 1 jam 2 jam aja ketemu sama orang itu. Lebih dari itu kan kita tidak tahu. Maka dilarang di dalam Islam ini adalah prasangka, baik itu prasangka baik maupun prasangka buruk. Jadi kita hindari prasangka-prasangka itu. Nah, kita melihat apa yang nyata ada di dalam dirinya. Ya, karena kita di catatannya adalah kita bertemu dengan orang itu tidak 24 jam. Kita bertemu dengan orang itu hanya 1 atau 2 jam.
Mungkin pada saat itu kita ketemu dia lagi baik, 22 jam sisanya kita nggak tahu. Atau 2 jam itu mungkin dia dari berbuat buruk, tapi 22 jam berikutnya tidak tahu. Maka dari itu kita harus hindari 3 perkara ini. Yang pertama, kita harus cek dulu berita yang hadir dalam informasi yang hadir dalam hidup kita. Kemudian hindari mengorek privasi orang lain. Dan ketiga, mari kita hindari prasangka-prasangka. Sehingga muamalah kita ini menjadi salah satu ladang ibadah bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita agar selalu berbaik sangka, menjaga lisan dan tidak menjadi sebab orang lain untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita doa kepada Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.